Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang jawaban saya mengenai tugas UAS studi kelayakan bisnis. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah, NIM 2412222135. Program studi manajemen semester 5. Soal pertama, PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di Ingdedet wilayah tersebut. Tetapi khawatir dengan risiko operasional dan penyakit ternak. Yang A, identifikasi risiko utama yang dihadapi bisnis ini. B, usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Jawaban yang A, identifikasi risiko utama. 1. Ada risiko banjir, kerusakan infrastruktur, kematian ayam, dan gangguan operasional. Yang kedua, ada risiko penyakit ternak, seperti penyebaran penyakit seperti avian influenza, kokokidiosis, dan salmonellosis. Yang ketiga, ada risiko operasional, seperti contohnya keterlambatan pasokan pakan, obat-obatan, dan peralatan yang lainnya. Yang keempat, ada risiko lingkungan. Risiko lingkungan seperti pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan yang imbasnya ada di warga sekitar. Yang kelima, ada risiko ekonomi. Risiko ekonomi seperti fluktuasi harga pakan, obat-obatan, dan ayam DOC-nya itu. Yang keenam, risiko ketersediaan sumber daya seperti keterbatasan air bersih dan listrik. Yang ketujuh, ada regulasi seperti perubahan kebijakan pemerintah terkait peternakan. Yang B, strategi mitigasi risiko. Risiko banjir. 1. Pilih lokasi yang lebih tinggi atau bangunan infrastruktur tahan banjir. 2. Buat sistem drainase yang efektif. Yang ketiga, siapkan rencana evakuasi dan pemindahan ayam. Yang keempat, asuransi properti dan bisnis. Risiko penyakit ternak. 1. Implementasikan program vaksinasi dan pemantauan kesehatan. Yang kedua, pastikan kebersihan dan sanitasi kandang. Yang ketiga, gunakan sistem biosecurity yang ketat. Yang keempat, kerjasama dengan dokter hewan dan laboratorium. Risiko operasional. 1. Diversifikasi sumber pasokan pakan dan obat-obatan. 2. Buat rencana kontingensi untuk menghadapi keterlambatan. Yang ketiga, investasi dalam teknologi pengelolaan limbah. Yang keempat, latih staf untuk menghadapi situasi. Risiko lingkungan. 1. Implementasikan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Yang kedua, gunakan teknologi pengurangan emisi. Yang ketiga, lakukan pemantauan lingkungan secara teratur. Yang keempat, kerjasama dengan lembaga lingkungan. Risiko ekonomi. 1. Diversifikasi sumber pendapatan. 2. Buat rencana anggaran yang fleksibel. Yang ketiga, pantau perubahan harga pasar. Yang keempat, kerjasama dengan perusahaan lain untuk mengurangi risiko. Langkah-langkah implementasi. 1. Buat tim untuk memantau dan mengelola risiko. 2. Lakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Yang ketiga, buat rencana bisnis yang fleksibel dan adaptif. Yang keempat, kerjasama dengan ahli dan konsultan untuk meningkatkan kemampuan mitigasi risiko. Yang kelima, lakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Soal nomor 2. Sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal sebesar 535 juta. Proyeksi arus kas bersih tahunan adalah 185 juta selama 5 tahun. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. A.
hitung nilai sekarang bersih NPV atau net present value. B. Jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan dan apa alasannya? Jawabannya A. Hitung nilai sekarang bersih NPV. Untuk menghitung NPV, gunakan rumus NPV sama dengan biaya awal plus sigma buka kurung arus kas bersih atau 1 plus tingkat diskonto pangkat tahun. Nilai yang diberikan biaya awal 535 juta, arus kas bersih tahunan 185 juta, tingkat diskonto 15%, jangka waktu 5 tahun. Hitung NPV. NPV sama dengan 535 juta plus 185 juta atau 1 plus 0,12 pangkat 1 plus 185 juta atau 1 plus 0,12 pangkat 2 plus 185 juta atau 1 plus 0,12 pangkat 5. NPV 535 juta plus 165 juta 289,256 ribu plus 147 juta 789,026 juta plus 131,511,495 juta plus 116,279,069 juta plus 102 juta 068,581 juta. NPV sama dengan 77.937,462 juta. Analisis kelayakan proyek. Jika NPV lebih dari 0, proyek layak dijalankan. Dalam kasus ini NPV sama dengan 77,937,462 juta, yang berarti proyek layak dijalankan. Analisis IRR. Jika IRR lebih dari tingkat diskonto, proyek layak dijalankan. Dalam kasus ini IRR sama dengan 14%, lebih dari 12% tingkat diskonto, yang berarti proyek layak dijalankan. Kesimpulannya, proyek layak dijalankan karena NPV positif 77,937,462 juta. Proyek layak dijalankan karena IRR adalah sebesar 14%, lebih tinggi dari tingkat diskonto 12%. Soal ketiga, sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 135 juta. Pendapatan per bulan diproyeksikan sekitar 55 juta dengan biaya operasional 47 juta. A. Hitung waktu balik modal payback period. B. Apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? Jawabannya, hitung waktu balik modal atau payback periode. 1. Hitung keuntungan bulanan sebesar 55 juta, pendapatan 47 juta, biaya operasional 8 juta. 2. Hitung waktu balik modal investasi awal atau keuntungan bulanan, yakni sebesar 135 juta atau 8 juta sama dengan 16,875 bulan. 3. Konversi ke tahun 16.875 bulan sama dengan 1 tahun 1,4 tahun. Kelayakan usaha. 1. Waktu balik modal 1,4 tahun, lebih singkat dari waktu balik modal maksimal yang diharapkan 2 tahun. 2. Usaha ini layak dijalankan karena waktu balik modal lebih cepat dari yang diharapkan. Pertimbangan lain. 1. Analisa risiko dan ketidakpastian pasar. Kedua, perencanaan strategi untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya. Ketiga, evaluasi kualitas produk dan layanan.
Keempat, perencanaan pengembangan usaha jangka panjang dengan waktu balik modal 1,4 tahun. Bakery ini layak dijalankan, namun perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan usaha. Sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 85 juta per bulan dan biaya variabelnya 25.000 per porsi. Harga per porsi adalah 50.000. A. Berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point? B. Jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Jawabannya A. Hitung break even point atau BEP. Rumus BEP adalah biaya tetap atau harga jual biaya variabel. 2. Nilai yang diberikan. Biaya tetapnya 85 juta, harga jual per porsi 50.000, biaya variabel per porsi 25.000. 1. Hitung BEP 85 juta garing 50.000 kurangi 25.000 sama dengan 85 juta garing 25.000 sama dengan 3.400 porsi. Kelayakan bisnis. 1. Jumlah porsi yang dijual per bulan adalah 2.000 porsi. 2. Jumlah porsi BEP adalah 3.400 porsi. 3. Karena 2.000 kurang dari 3.400, bisnis ini belum mencapai titik impas atau break even. 4. Bisnis ini belum menguntungkan karena biaya tetap belum tertutupi oleh pendapatan. Sarannya: 1. Tingkatkan penjualan untuk mencapai BEP. Kedua, kurangi biaya tetap dan variabel. Ketiga, periksa strategi pemasaran dan promosi. Keempat, evaluasi harga jual dan kualitas produk. Yang kelima, rencana pengembangan bisnis jangka panjang. Soal nomor 5. Sebuah perusahaan minuman herbal ini ingin membangun pabrik di luar kota mereka. Memiliki dua pilihan lokasi. Yang ke satu, lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Yang kedua, lokasi B jauh dari pemasok bahan baku tapi dekat dengan pasar utama. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi. Jawabannya: faktor utama 1. Biaya transportasi, jarak dengan pemasok bahan baku dan pasar utama. Kedua, ketersediaan sumber daya, air, listrik, dan infrastruktur pendukung. Ketiga, ketersediaan tenaga kerja, jumlah dan kualitas tenaga kerja lokal. Keempat, lingkungan dan regulasi, peraturan lingkungan, izin, usaha, dan perizinan. Kelima, keamanan dan kestabilan, faktor keamanan, politik, dan ekonomi. 6. Aksesibilitas dan jalan transportasi umum dan infrastruktur telekomunikasi. Ketujuh, biaya tanah dan bangunan, harga tanah, sewa atau beli, dan biaya konstruksi. Lokasi A dekat dengan bahan baku. Kelebihannya: 1. Mengurangi biaya transportasi bahan baku. 2. Meningkatkan efisiensi pasokan. Ketiga, mengurangi resiko kekurangan bahan baku. Kekurangannya: 1. Jauh dari pasar utama, meningkatkan biaya transportasi produk. 2. Sulit mengakses pasar dan pelanggan. Yang ketiga, mungkin memerlukan biaya tambahan untuk promosi. Lokasi B dekat dengan pasar. Kelebihannya: mengurangi biaya transportasi produk ke pasar. 2. Meningkatkan visibilitas dan akses ke pelanggan. Yang ketiga, membuat promosi dan pelayanan lebih mudah. Kekurangannya: 1. Jauh dari pemasok bahan baku, meningkatkan biaya transportasi. 2. Mungkin memerlukan biaya tambahan untuk pengadaan bahan baku. Yang ketiga, harga tanah dan bangunan mungkin lebih mahal. Rekomendasi: jika pilih lokasi A, 1. Biaya transportasi bahan baku sangat tinggi. 2. Pasokan bahan baku kritikal. 3. Perusahaan memiliki strategi pengiriman efisien. Jika pilih lokasi B, 1. Pasar utama sangat besar dan strategis. 2. Biaya transportasi produk ke pasar tinggi.
Yang ketiga, perusahaan ingin meningkatkan visibilitas dan akses ke pelanggan. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah dalam membaca dan salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.